Selamat siang teman-teman, kali ini saya akan mereview Cressida Cowell, para detektif mungil. Apakah ikan bersinar dalam gelap? Ayo kita baca bersama. Tokohnya ada Bo, Tiga, Oli, Ibu, ada si Kumbang, dan Ayah. Mari berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil memang sangat kecil. Rasa ingin tahu mereka juga sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Dan suatu malam, Tiga mengajukan sebuah pertanyaan besar. Apakah ikan bersinar dalam gelap? Tanya Tiga, anak tengah dalam keluarga detektif mungil. Tentu saja tidak, sahut Oli. Sebagai anak yang lebih tua, Oli merasa dirinya lebih tahu daripada Tiga. Mereka kan ikan. Sepertinya ini tugas para detektif mungil, suruh Ayah dengan bersemangat. Sebagai cerita pengantar tidur, mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Ada Ayah, Oli, Bo, Tiga, dan yang satunya namanya ada Oli, Ibu, Tiga, dan Ayah. Kemudian dilanjut. Maka para detektif mungil memanjat ke puncak rak buku dan membaca buku berjudul Terumbu Karang. Oh, kata Bo, semoga ada kuda dalam buku ini. Aku selalu ingin mengendari kuda meskipun si Kumbang khawatir kalau kuda terlalu besar. Si Kumbang adalah nama binatang peliharaan keluarga mereka. Omong kosong, dengus Oli sambil menyilangkan lengannya. Kuda tidak hidup di dalam laut seperti terumbu karang. Ikan juga tidak bersinar seperti bola lampu. Kalian berdua masih terlalu kecil dan konyol. Ketika mendengar jawaban Oli, Bo dan Tiga tampak sangat sedih. Kita lihat saja nanti, ujar ibu. Ibu pun mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Lalu, ibu memberikan kacamata selam istimewa berwarna kuning kepada mereka semua. Dengan kacamata selam ini, kalian dapat melihat sesuatu seperti ikan melihat. Bo dan tiga ikut aku, kata Oli. Sambil menyombongkan diri, tirukan apa yang aku lakukan. Ikut aku. Keluarga mungil melompat jauh-jauh dan mendarat tepat di tengah-tengah buku. Keluarga mungil sekarang berada di perairan berwarna biru langit. Mereka asyik berenang di antara terumbu karang di Kepulauan Solomon. Di sekitar mereka ada ikan merah, ikan biru, ikan belang-belang, dan ikan bintik-bintik. Ikan-ikan itu berenang dengan cepat di sekitar terumbu karang. Hah? Pikir Oli dengan penuh kemenangan. Aku benar, mana ada ikan bersinar. Namun sekitar mereka mulai gelap. Ada banyak ikan-ikan. Kemudian Ayah dan Ibu segera menyalakan senter biru. Mereka lalu terjadilah sesuatu yang lucu ketika keluarga mungil melihat melalui kacamata selam istimewa berwarna kuning itu. Bunga karang mulai bersinar. Dari antara karang itu keluarlah belut-belut hijau bersinar. Mereka berenang menggeliang-geliut di dalam air. Ada juga ikan yang bercahaya. Seekor penyu laut meluncur di bawah mereka. Cangkangnya yang berwarna merah dan hijau berkilauan dengan sangat indah. Oli sedikit kesal karena dia salah.
Ternyata ikan benar-benar bersinar. Jadi dia memutuskan untuk memamerkan aksinya. Dia naik ke atas punggung seekor penyu laut, lalu melakukan akrobatik indah di atasnya. Keluarga mungil rupanya begitu asyik mengamati ikan yang bersinar. Jadi mereka tidak melihat penyu laut membawa Oli masuk ke dalam gua karang yang gelap. Kasihan Oli, dia ketakutan dan tidak berani keluar dari gua itu. Rupanya seekor hiu kucing sedang berjaga di pintu masuk gua. Hiu kucing yang kulitnya berwarna hijau menyala juga bersinar. Saat itu juga sekawanan ikan senter kecil berenang melewati gua. Mata ikan-ikan itu bercahaya dan berkedap-kedip. Mereka seolah-olah berusaha memberitahu keluarga mungil di mana Oli berada. Begitu melihat Oli, ayah dan ibu cepat-cepat mengalihkan perhatian hiu kucing itu. Maka tiga, Bo dan si Kumbang dapat melarikan diri dengan mengendarai kuda laut. Punggung kuda laut yang berwarna merah dan hijau juga tampak berkilauan. Oli begitu bahagia ketika melihat para anggota keluarganya. Dia pun keluar dari gua mengikuti Bo dan tiga. Ibu dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali supaya keluarga mungil bisa naik ke atas. Mereka pun terus naik melalui halaman-halaman buku yang penuh dengan lautan. Ketika mereka tiba di rak buku mereka sendiri, hari sudah malam dan suasananya hening. Jadi ikan benar-benar bersinar dalam gelap, kata tiga. Dan kuda benar-benar hidup di dalam laut. Benar-benar hidup di laut, sahut Bo. Si Kumbang suka mengendarai kuda laut. Kalian berdua benar. Maaf, tadi aku berkata kalian berdua masih terlalu kecil dan konyol. Ibu tersenyum. Nah, detektif mungil berhasil menjawab satu pertanyaan lagi, kata ibu ketika anak-anak sudah berbaring di tempat tidur. Nah, itu untuk review untuk judulnya Cressida Cowell, para detektif mungil. Jadi lanjutkan petualangan dalam seri buku eksklusif dalam aplikasi Happy Meal. Ini bukunya didapat dari pembelian makanan dari McDonald. Ya. Terima kasih telah menonton video ini.